Meski belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan supaya kita tetap mengikuti kegiatan pembelajaran online ini dengan baik dan lengkap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo sama-sama Ibu ajak dulu untuk peregangannya ya supaya nggak kaku. Mungkin tadi ada yang bangunnya ayo ada nggak tadi yang bangun kesiangan? Ya mudah-mudahan nggak ada. Walaupun kita bangunnya pagi, kita tetap harus melakukan peregangan supaya saraf-saraf kita rileks ya, sehingga pembelajaran kita pun santai ya. Oke, kita mulai. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Asik. Sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar sorong-sorong, disorong ke kanan. Hari ini kita memasuki pembelajaran di subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang organ gerak manusia dan hewan. Hari ini kita masuk manusia dan lingkungan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia itu beraktivitas. Dan ketika manusia itu beraktivitas, sudah pasti menggunakan alat gerak. Misal, di sini Ibu ada sebuah bola. Bola ini bisa berpindah tempat jika kita gerakkan. Nah, Ibu akan menendangnya keluar. Bisa berjalan sendiri? Tentunya tidak. Ya, bola tersebut bisa keluar karena Ibu berikan tendangan. Dan Ibu memberikan tendangan menggunakan organ gerak, yaitu kaki. Nah, contoh yang kedua. Ketika kita belajar, pasti kita akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya menulis. Saat kita menulis, kita juga menggunakan organ gerak yang ada di tubuh kita, yaitu tangan. Dengan menggunakan tangan, maka kita bisa menulis. Contoh berikutnya ketika kita makan. Ketika kita mengunyah, di saat itu juga kita menggunakan organ gerak kita. Kita menggunakan otot. Otot yang ada di tengkorak mulut kita. Ya, kita memasuki tulang sebagai alat gerak manusia. Sebelumnya kita sudah pelajari tulang merupakan organ gerak fasik, di mana tulang bisa bergerak karena adanya bantuan dari otot. Nah, tulang itu terbagi berdasarkan bentuk dan berdasarkan zat pembentuknya. Tulang berdasarkan bentuknya, tulang itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang pipi dan tulang pipa. Dan tulang berdasarkan zat-zat pembentuknya atau zat-zat penyusunnya, tulang terbagi juga menjadi dua jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Kita sudah membuat alat peraga pembelajaran, yaitu wayang tengkorak manusia yang berbahan dasar dari kardus-kardus bekas. Nah, dari tengkorak ini, dari wayang tengkorak ini, kita bisa mempraktikkan, kita bisa melihat mana itu yang termasuk tulang pipi dan tulang pipa.
Yang dikatakan tulang pipi, pipi itu artinya bentuknya pipi. Dan yang termasuk tulang pipi itu yaitu misalnya tulang pada telapak tangan, telapak kaki. Ya, kalau contohnya kamu boleh lihat telapak tangan masing-masing. Ada yang telapak tangannya bulat seperti bola? Nggak ada ya. Jadi telapak tangan kita ini tersusun dari tulang pipi. Begitu juga dengan telapak kaki. Nah, untuk tulang pipa itu yang menjadi tulang lengan kita. Ini, yang bentuknya seperti pipa. Bulat dan memanjang. Nih. Kamu boleh dilihat lengannya masing-masing. Ya. Jadi dalam tulang lengan kita ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tulang lengan dan tulang pengumpil. Ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Dan pada bagian yang kecil inilah yang disebut dengan tulang pengumpil. Dan bagian yang besar ini disebut dengan tulang hasta. Ya, yang besar tulang hasta dan yang kecil bagian tulang pengumpil. Oke. Pada tulang lengan kita ini terdapatlah otot sehingga membantu tulang supaya bisa bergerak. Maka tangan merupakan alat gerak kita. Oke. Pipi, selain tulang pada telapak tangan dan telapak kaki kita, di dalam tubuh kita juga ada tulang pipi, yaitu tulang yang ada di rusuk kita. Nih, tulang rusuk. Tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh kita. Organ dalam tubuh kita yaitu jantung, ada lambung, ada hati, ada paru-paru, dan lain sebagainya. Itulah yang dilindungi oleh tulang pipi. Tulang rusuk yang disebut dengan tulang pipi. Oke. Pada tulang terdapat zat-zat pembentuknya. Misalnya seperti zat kapur, zat besi, ada kalsium. Itu semua beberapa contoh zat yang tersusun di dalam tulang. Nah, berdasarkan zat pembentuknya, tulang terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu contohnya tulang yang ada di telinga kita. Coba semuanya pegang telinga masing-masing. Serasa keras tapi lembut. Nah, itulah yang disebut dengan tulang rawan. Coba bayangin kalau tulang yang ada di telinga kita tulangnya keras. Sewaktu tidur lagi merek, retak. Pindah merek ke kanan, retak. Dan apa yang terjadi? Saat bangun tidur bantalnya jebol semua. Ya, maka dari itu Allah Maha Sempurna yang menciptakan hamba-hambanya, termasuklah kita, yaitu manusia sebagai makhluk hidup. Allah menciptakan manusia sesempurna mungkin karena manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna. Diciptakanlah telinga kita memiliki tulang rawan. Itu contohnya. Sekarang yang kedua yaitu tulang keras. Tulang keras ini juga berfungsi untuk melindungi organ tubuh kita. Contohnya tulang tengkorak kepala. Coba pegang kepala masing-masing. Kamu bisa pegang kepala masing-masing. Terasa keras, terutama bagian belakang. Jadi di dalam tengkorak kepala kita ini terdapat organ yang sangat vital, yang sangat penting, yaitu otak. Tulang tengkorak kepala kita lah yang melindungi otak kita yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tulang itu berfungsi
Salah satunya sebagai, selain organ gerak, tulang juga berfungsi sebagai pembentuk tubuh manusia. Ya, dimulai dari kepala, tulang tengkorak, tulang rusuk yang membentuk badan kita, tangan, telapak tangan dan jari-jarinya, dan begitu juga dengan tulang panggul yang membentuk bagian panggul kita sampai ke bagian belakang kita, paha, betis, dan telapak kaki. Pada bagian kaki kita bisa melihat bagian tulang yang ini. Kalau nyatanya ini yaitu tulang paha, di bawahnya yaitu tulang kering yang ada di sini. Boleh pegang betisnya masing-masing, tulang betis, dan di tulang betis itu ada tulang kering, dan di ujungnya yaitu tulang jari kaki. Ya, walaupun jari kaki kita terlihat lebih pendek daripada jari tangan, tapi sebenarnya tulangnya itu juga panjang. Ya, inilah dia tulang jari kaki. Oke. Nah, demikianlah penjelasan materi pembelajaran kita hari ini mengenai tulang sebagai alat gerak manusia. Ya, demikian pembelajaran kita. Semoga penjelasan Ibu barusan anak-anak Ibu juga mampu untuk memahami dan menjelaskan kembali tulang sebagai alat gerak manusia, serta menyebutkan bagian-bagian tulang pada tengkorak manusia. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.